Bismillahirrahmanirrahim. Saya Anita Ramadhani akan menjelaskan materi baru kita, yaitu produk momen. Definisinya yaitu misalkan X dan Y adalah dua peubah acak dengan fungsi gabungannya adalah fungsi X, Y, maka produk momen ke R dan ke S dari peubah acak X dan Y yang dinotasikan dengan mu aksen R, S dapat didefinisikan sebagai berikut. Jadi ada dua ya teman-teman di sini. Yang pertama untuk X dan Y peubah acak diskrit, maka mu aksen R, S-nya ini adalah sigma X dikali sigma Y dari X pangkat R dikali Y pangkat S dikali dengan fungsi X, Y atau fungsi gabungannya tadi. Nah, untuk X dan Y peubah acak kontinu, maka mu aksen R, S-nya ini adalah integral lipat tak hingga dari X pangkat R Y pangkat S dikali dengan fungsi X, Y atau fungsi gabungannya dx dy. Nah, jadi berdasarkan definisi di atas, tampak bahwasannya mu aksen 1,0 itu sama dengan EX atau dapat dituliskan dengan mu X, dan mu aksen 0,1 itu sama dengan mu Y. Nah, definisi keduanya, misalkan X dan Y dua peubah acak dengan fungsi gabungan X, F, X, Y. Maka produk momen pusat ke R dan ke S dari peubah acak X dan Y yang dinotasikan dengan mu R, S itu didefinisikan sebagai mu R, S sama dengan E dikali dengan nilai mutlak dari X dikurang mu X pangkat R dikali Y dikurang mu X pangkat S. Nah, untuk X dan Y peubah acak diskrit, maka mu R, S-nya itu adalah sigma X dikali sigma Y dari X dikurang mu X pangkat R dikali Y dikurang mu Y pangkat S dikali dengan fungsi X, Y. Nah, jika dia X dan Y-nya ini adalah peubah acak kontinu, maka mu R, S-nya ini sama dengan integral lipat atau double integral tak hingga dari X dikurang mu X pangkat R dikali Y dikurang mu Y pangkat S dikali F fungsi XY dx dan dy. Di mana R-nya ini sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Begitu juga dengan S, itu sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, definisi ketiganya, mu 1,1 disebut kovarian dari X dan Y dan dinyatakan sebagai varian X, Y atau kovarian X, Y atau dapat juga dengan CX, Y atau biasanya kita baca dengan kovarian. Untuk R sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya, dan S sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Agustin dengan NIM 21029060 dari kelompok 4 Statistika Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa teorema-teorema mengenai produk momen. Untuk teorema yang pertama, berbunyi, kovarians dari X, Y itu akan sama dengan EXY dikurang EX dikali EY, yang mana EXY ini merupakan nilai harapan dari peubah acak X dan Y, yang mana EX itu merupakan nilai harapan dari peubah X dan EY merupakan nilai harapan dari peubah Y. Di sini ada bukti, yaitu kovarians X, Y itu akan sama dengan mu 1, yang mana R-nya itu akan sama dengan 1 dan S-nya sama dengan 1. Kita buktikan, kita peroleh EX dikurang mu X dipangkatkan R dikali Y dikurang mu Y dipangkatkan S. Lalu kita substitusikan nilai R dan nilai S-nya. Kita peroleh EXY dikurang X dikali mu Y dikurang Y dikali mu X ditambah mu X dikali mu Y. Kita operasikan sehingga kita peroleh untuk nilai akhirnya yaitu EXY dikurang EX dikurang EY, yang mana teorema satunya terbukti.
Selanjutnya, teorema 2 yang berbunyi, jika X dan Y dua peubah acak bebas, maka EXY sama dengan nilai harapan peubah acak X dikali dengan nilai harapan peubah acak Y. Dan covariance dari X, Y-nya itu akan sama dengan 0. Pembuktiannya, kita misalkan X dan Y merupakan peubah acak diskrit yang saling bebas dengan fungsi massa peluang gabungan adalah Fx, Y. Fungsi massa peluang marginal bagi peubah acak X adalah Gx dan fungsi massa peluang marginal Y adalah HY. Maka kita peroleh EXY itu akan sama dengan sigma dari setiap nilai X dan sigma untuk setiap nilai Y, XY dikali dengan Fx, Y, yang mana Fx, Y ini merupakan fungsi padat peluang peubah acak X dan Y. Sama dengan sigma dari untuk setiap nilai X dikali dengan sigma untuk setiap nilai Y, XY kita kali dengan GX, HX, yang mana tadi peluang marginal bagi peubah acak X-nya itu adalah GX dan fungsi massa peluang marginal Y-nya itu adalah HY. Jadi kita substitusikan, kita peroleh XY dikali GX dikali HY. Lalu kita operasikan sehingga untuk mencapai nilai akhirnya kita peroleh EXY itu akan sama dengan EX dikali EY. Karena EXY itu akan sama dengan nilai harapan peubah acak X dikali dengan nilai harapan dari peubah acak Y, maka covariance dari X, Y itu akan sama dengan EXY dikurang dengan EX dikali EY. Kita masuk ke contoh soal. Diketahui peubah acak X dan Y dengan nilai fungsi massa peluang gabungan adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat pada tabel. Di sini soalnya kita disuruh untuk menentukan nilai covariance dari X, Y. Yang mana tadi pada teorema sebelumnya, yaitu teorema 2, nilai covariance dari X, Y itu akan sama dengan EXY dikurang dengan EX dikali EY. Jadi, untuk menentukan covariance dari X, Y, kita akan menentukan nilai EX, EY, dan EXY terlebih dahulu. Di sini EX-nya yaitu akan sama dengan, kita lihat nilai X-nya ada 2 dan ada 4. Ya, dan nilai GX-nya ada 0,4 dan 0,6. Bisa kita operasikan, yaitu nilai X yang pertama 2 dikali dengan 0,4, kita tambah dengan 4 yang merupakan nilai X yang kedua, kita kali dengan 0,6. Yang mana ini 2 dikali 0,4 dan 4 dikali 0,6. Kita peroleh hasil dari EX-nya yaitu 3,2. Lanjut ke EY, yang mana di sini Y-nya ada 3, yaitu 1, 3, dan 5. Kita kali 1 dengan 0,25 yang merupakan HY dari 1. Lanjut ke 3 dikali 0,5 dan 5 dikali 0,25. Kita operasikan sehingga memperoleh hasil akhir yaitu EY sama dengan 3. Untuk nilai EXY-nya itu akan sama dengan 2 dikali 1 dikali 0,1, yang mana X-nya 2, Y-nya 1, dan FXY-nya 0,1. Lanjut, 2 dikali 3 dikali 0,20, atau bisa kita tulis dengan 0,2. Lalu, 2 dikali 5 dikali 0,1. Lalu, 4 dikali 1 dikali 0,15, sampai seterusnya. Kita peroleh nilai akhir dari EXY-nya yaitu 9,6. Maka, covariance dari X, Y itu akan sama dengan EXY dikurang EX dikali EY, seperti pada teorema yang tadi. Kita peroleh nilai EXY-nya 9,6 dikurang dengan 3,2 dikali 3, sehingga hasil akhirnya yaitu 0. Maka, covariance dari X, Y-nya yaitu 0. Selanjutnya kita masuk ke teorema yang ketiga, yang mana berbunyi jika X1, X2 sampai Xn merupakan peubah acak dan Y sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N dikali AI XI dengan ketentuan A1, A2 sampai AN merupakan konstanta. Maka terdapat dua ketentuan. Yang pertama, EY itu akan sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N AI dikali E dikali XI. Yang kedua, varians dari Y itu akan sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N AI kuadrat dikali varians XI ditambah 2 dikali sigma I kurang dari J dikali sigma AI AJ covariance XI XJ. Untuk pembuktiannya, kita masuk ke pembuktian yang kedua. Varians Y itu akan sama dengan E dikali Y dikurang EY dikuadratkan sama dengan sigma dari
I sama dengan 1 sampai N AI XI dikurang sigma I sama dengan 1 sampai N AI dikali E XI dikuadratkan. Kita operasikan sehingga kita peroleh hasilnya yaitu varians dari Y itu akan sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N AI dikuadratkan dikali varians XI ditambah 2 dikali sigma I kurang J dikali sigma AI AJ dikali covariance XI XJ, maka teorema 3-nya terbukti. Selanjutnya kita masuk ke teorema yang terakhir yaitu teorema 4 yang berbunyi jika X1, X2 sampai Xn adalah peubah acak dan Y1 itu sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N AI dikali XI dan Y2 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N BI dikali XI dengan ketentuan A1, A2 sampai AN dan B1, B2 sampai BN itu merupakan konstan. Maka covariance dari YI dan Y2 itu akan sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N AI dikali BI varians dari XI ditambah sigma dari I kurang dari J dikali sigma dari AI BJ ditambah AJBI dikali covariance dari XI dikali XJ. Akibat dari teorema ini yaitu jika X1, X2 sampai Xn adalah peubah acak yang saling bebas dan Y1 itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N AI dikali XI dan Y2 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N BI dikali XI dengan A1, A2 sampai AN dan B1, B2 sampai Bn itu konstan, maka covariance dari Y1 dan Y2-nya itu akan sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N AI dikali BJ varians dikali varians dari XI. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh yang kedua. Diketahui peubah acak X, Y, dan Z dengan mu X sama dengan 3, mu Y sama dengan 5, dan mu Z sama dengan 2. Varians X sama dengan 8, varians Y sama dengan 12, dan varians Z sama dengan 18. Sementara covariance dari X, Y-nya sama dengan 1, covariance dari X, Z-nya sama dengan negatif 3, dan covariance dari Y, Z-nya sama dengan 2. Bila U sama dengan X ditambah 4Y ditambah 2Z dan V sama dengan 3X dikurang Y dikurang Z, tentukanlah covariance dari UV. Di sini kita akan menyelesaikannya. Sebelum itu kita akan menentukan A1, A2, A3, B1, B2, dan B3-nya. Di sini kita lihat bahwa koefisien dari X-nya itu sama dengan 1, koefisien dari Y-nya sama dengan 4, dan koefisien Z-nya sama dengan 3. Jadi A1-nya sama dengan 1, A2-nya sama dengan 4, dan A3-nya sama dengan 2. Begitupun dengan B1, B2, dan B3-nya yang merupakan koefisien dari X, Y, dan Z pada V. Nah, di sini langsung kita tuliskan 1 dikali 3 varians X, yang mana 1 ini merupakan A1, dan B1, yang mana ini merupakan koefisien dari kedua belah pihak dari X. Lalu koefisien dari Y-nya 4 dan negatif 1, koefisien dari Z-nya 2 dan negatif 1. Jadi 4 dikali negatif 1 varians X ditambah 2 dikali negatif 1 varians Z ditambah dengan 1 dikali negatif 1 tambah 4 kali 3 untuk covariance X, Y. Jadi kita perhatikan jika rumusnya covariance dari X, Y, kita perhatikan untuk koefisien dari X dan Y dari keduanya, dari U dan V. Selanjutnya sampai seterusnya. Lalu kita operasikan. Di sini varians X-nya itu sama dengan 8, kita di soal, varians X-nya 8, varians Y-nya 12, dan Z-nya 18. Jadi kita operasikan, 1 dikali 3 itu kita peroleh 3, varians X-nya 8, kita kurang, kita operasikan, 4 dikali negatif 1 itu negatif 4, dikali dengan 12 yang merupakan varians dari Y. Lalu kita kurang dengan 2, dikali 18 ditambah 11 kali 1 tambah 5 kali negatif 3 dikurang dengan 6 dikali 2. Lalu kita peroleh hasil akhirnya negatif 76. Jadi kita peroleh covariance dari UV-nya itu yaitu negatif 76.
Jadi intinya pada soal ini kita hanya perlu memperhatikan apa-apa saja yang diketahui, lalu kita perhatikan rumus, lalu kita substitusikan ke rumus, lalu dioperasikan sehingga memperoleh hasil akhir. Di sini terdapat definisi yang berbunyi, misalkan f(x, y) merupakan fungsi padat peluang bersyarat dari perubahan acak x jika diberikan y sama dengan y kecil dan ekspektasi atau nilai harapan bersyarat dari perubahan acak ux jika diberikan y sama dengan y kecil itu akan sama dengan sigma x ux dikali fungsi padat peluang bersyarat dari perubahan acak x. Jika x-nya merupakan perubahan acak diskrit, lalu integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga ux dikali fungsi padat peluang bersyarat dx jika x-nya merupakan perubahan acak kontinu. Jadi jika nanti kita disuruh untuk menentukan ekspektasi bersyarat dari perubahan acak ux, kita tentukan terlebih dahulu x-nya itu merupakan perubahan acak diskrit atau kontinu. Jika perubahan acak diskrit, kita memakai rumus yang pertama. Jika x-nya merupakan perubahan acak kontinu, kita bisa memakai rumus yang kedua. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai teorema-teorema dari produk momen dan pembuktiannya beserta beberapa contoh soal. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.